semuanya, welcome back to my channel. Oke, jadi di video hari ini aku mau ngucapin thank you so much buat 14.000 subscribers guys. Gila, ini perjalanannya panjang banget. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah ngedukung aku, yang udah nge-support aku, yang udah nge-subscribe channel aku sampai sekarang. Jadi di video hari ini aku mau sedikit cerita tentang pengalaman aku YouTube yang benar-benar dari nol sampai sekarang. Terus aku juga bakalan cerita gimana keluh kesahnya, gimana perjalanannya pokoknya. Terus juga kalian banyak yang nanya, aku udah dapet gaji atau belum dari YouTube aku. Aku juga bakalan cerita di sini. Aku rasa bakalan panjang banget kalau dibikin satu part. Jadi kayaknya aku bakalan bikin 2 part. Tapi kalau memang menurut aku cukup buat bikin satu part, ya aku bakalan bikin satu part aja. Tapi kalau menurut aku kepanjangan, nanti aku bikin 2 part. Oke, langsung aja ke videonya. Oke, jadi aku bakal langsung aja cerita. Jadi sebenarnya aku itu mulai suka bikin video itu dari 2016. Waktu itu aku lagi zamannya slime sama squishy, aku inget banget. Jadi aku kayak bikin video terus aku langsung upload tanpa diedit segala macam. Itu di akun lama, bukan akun yang sekarang. Kalau kalian search nama aku Okta Syakira tuh di bawah-bawahnya, di scrollnya tuh itu ada akun aku yang lama. Dan itu berik banget guys. Itu pakai kamera HP aku yang hilang. Itu HP apa ya waktu itu? Evercost. Pokoknya burik banget kameranya. Dan ya akhirnya pas 2018 aku iseng. Awalnya memang iseng guys, kayak kenapa nggak aku lanjutin aja nge-YouTube tapi yang serius gitu. Tapi seriusnya tuh dalam arti nggak terlalu dipaksain gitu, kayak seneng-seneng aja gitu kan. Jadi akhirnya aku mulai bikin video YouTube, belajar ngedit segala macem. Aku pertama kali ngupload itu tanggal 31 Mei 2018. Itu video ini kan, lihat aja nanti. Video ini kalau nggak salah bikin lip tint cuma 5.000. Itu video iseng juga. Jadi ya udah, itu pertama kali ngupload dan ya udah namanya ngupload aja. Jadi aku nggak terlalu yang berekspektasi yang banyak sama video itu. Terus aku akhirnya kayak suka gitu bikin videonya. Akhirnya aku sering banget bikin video, ngedit, ngupload, kayak sesering itu gitu loh. Kalian bisa lihat aja video-video aku yang awal-awal. Dan itu masih bad quality guys, maafin banget. Itu masih pakai HP lama. Kalau kalian tahu HP lama aku pasti kan tahu deh, SPC L50. Kalian nyangka nggak HP itu HP yang nemenin aku dari 0 subscribers sampai 13 ribuan subscribers. Gila nggak HP itu? HP itu aku beli di bawah 1 juta. Dan kameranya cuma 8 megapiksel kalau nggak salah. Jadi aku benar-benar kayak terus sering-sering upload. Dan akhirnya aku tuh kayak memberanikan diri buat share tentang video aku itu ke sosial media, kayak ke Instagram, ke WhatsApp gitu kan. Awalnya keluarga aku udah tahu kalau aku memang suka bikin video-video, tapi nggak terlalu diseriusin banget gitu kan. Akhirnya aku beraniin buat share di Instagram sama di WhatsApp. Ya reaksi orang beda-beda, macam-macam. Ada yang lu bikin video kayak gini, kayak ya masih ngeremehin gitu kan. Ya aku juga nggak terlalu masukin ke hati, tapi kayak apa sih nih orang gitu. Aku inget banget itu tuh kalau nggak salah aku bikinnya itu awal bikin video itu ya semester 2 kelas 9. Jadi di ujung-ujung tahun SMP gitu kan. Ya banyak sih, terutama teman-teman sekelas aku dulu banyak yang bukan kurang suka ya, tapi kayak aku bisa bedain mana kritik, mana yang ngejek. Mungkin aku nggak tahu, pokoknya kayak hal youtuber, tapi kayak dengan nada yang ngerendahin gitu. Awalnya sih aku kayak ya sudah biasa aja gitu kan, kayak ya udah mereka kayak hai guys, lihat nih guys ada youtuber gitu kan. Aku sih sebenarnya agak nggak suka sampai kayak ya udah aku senyum aja, aku ketawa aja. Tapi nggak semuanya kok kayak gitu. Ada beberapa yang kayak udah nggak usah didengerin, kayak udah lanjutin aja gitu kan. Makanya waktu itu aku sempet nyerah sih gara-gara kayak dibilang-bilangin kayak ya bukan dikritik guys, ngerti nggak, kayak bukan diremehin ya gitulah pokoknya. Kalian pasti ngerti guys kalau kalian udah nyoba kayak aku. Terus akhirnya aku dapet 1000 subscribers itu lama banget, serius. Aku 1000 subscribers itu hampir setahun.
Jadi aku dapat 1000 subscribers itu tanggal 29 April 2019. Jadi udah kurang lebih setahun. Ya, setahun kurang lebih, kayak kelas 1 SMA deh. Pokoknya baru-baru ini deh kalau nggak salah 1000 subscribers. Jadi masih awal banget, masih baru banget aku dapat 1000 subscribers. Nah, terus untuk monetisasi dari Google AdSense itu kan bakalan ditinjau kalau udah 1000 subscribers sama 4000 jam tayang. Waktu itu aku belum dapat 1000 itu deh, belum dapat 1000 subscribers. Tapi kalau nggak salah jam tayangnya udah mau dapet deh. Pokoknya aku lupa, nanti aku taruh screenshotannya di sini. Aku sering update tentang YouTube aku guys di Instagram. Buat kalian yang kepo kan bisa cek aja Instagram aku. Aku juga taruh highlight tentang YouTube aku di highlight story. Jadi kan bisa cek aja di situ kayak perkembangan YouTube aku dari bener-bener nol banget. Terus akun aku disetujui atau mulai ditinjau monetisasi itu tanggal 6 Mei 2019. Jadi nggak begitu jauh dari pas dapat 1000 subscribers. Dan itu nunggunya lama lagi guys, nggak cepet banget gitu loh. Jadi kalian harus sabar gitu kan. Terus mulai lagi, terus mulu udah gue ngomong. Terus dapat 2000 subscribers itu tanggal 9 Mei. Jadi nggak jauh kan, kayak jaraknya sebulan 2 bulan gitu. Kalian mau tahu kenapa aku bisa cepet dapat subscribers? Aku sering banget guys dibilang kayak, "Ya lo beli subscribers ya, lo nge-cheat ya," segala macam. Enggak guys. Kalian harus tahu, ada 2 video aku yang sempet nge-boom, sempet view-nya tinggi banget. Aku pun nggak nyangka. Padahal video itu nggak seniat-niat amat gitu ya kan. Jadi video itu video ngedit slow motion. Kalian pasti tahu sama video itu. Mungkin kalian adik-adik slow mo di rumah mungkin udah pernah nonton video itu. Ini aku taruh 2 video ini itu nge-boom sampai 500.000 view. Dan nggak nyangka, asli itu nggak nyangka, yang bener-bener cuma iseng, tahu-tahu beneran nggak viral sih, tapi kayak wah gitu banyak. Aku pun nggak nyangka, nggak berekspektasi tinggi sama video itu. Dan dari video itu subscribers aku bener-bener ningkat banget, cepet banget. Sampai aku pun kayak nggak mungkin gitu. Sampai 3000 subscribers pun aku dapat pas tanggal 22 Mei. Jadi masih bulan itu guys. Gila, itu cepet banget. Dan akhirnya sesuai dengan video-video yang sering aku upload, subscribers aku udah mulai nambah. Dan akhirnya disetujui monetisasi pada tanggal 19 September 2019. Jadi kan bisa hitung sendiri berapa bulan itu, Mei, April, Juni, Juli, Agustus, September. Ada 5 bulan, lumayan lama. Jadi nggak secepat yang kalian kira ya guys. Terus akhirnya pas 10.000 subscribers itu aku tanggal 26 Desember. Jadi pas ujung tahun kemarin itu aku dapat 10.000 subscribers. Kayak aku tuh seneng banget gitu loh guys. Dan aku tuh memang dari awal nggak terlalu mikirin tentang dimonetisasi YouTube-nya gitu. Jadi benar-benar aku have fun aja, nggak mikirin aku mau dapat duit dari YouTube itu, enggak. Tapi pas 10.000 subscribers aku mulai kayak gue mulai kayak nyari duit dari YouTube aja gitu ya kan. Akhirnya aku pas udah mulai ditinjau terus disetujui monetisasi tanggal 19 September, akhirnya aku ngisi data diri. Kayak itu ada beberapa tingkatan ya guys pas kalian mau dapet duit dari Google AdSense. Jadi kayak kan harus verifikasi bank, verifikasi data diri, verifikasi alamat segala macem. Dan verifikasi alamat ini yang paling lama. Jadi kurang lebih aku itu ngisi data diri sama bank itu sehari udah selesai deh kalau nggak salah. Dan pas mau memverifikasi alamat itu kita bakalan dikirim PIN sama Google AdSense. PIN-nya itu dari luar negeri, dikirim lewat pos biasa, bukan pos yang ada resinya gitu. Jadi pengirimannya lumayan lama. Google AdSense-nya itu bilang kalau PIN-nya itu atau surat PIN-nya itu bakalan dikirim 2-4 minggu atau kurang lebih paling lama sebulan. Tapi daerah aku memang lumayan jauh. Jadi pas sampai ke rumah itu kan harus tahu aku nunggunya berapa lama, 3 bulan. Kalian tahu aku udah segugup apa dan udah pasrah banget, parah. PIN AdSense-nya tuh dikirim tanggal 16 Desember 2019. Jadi ujung tahun itu. Terus aku pas tanggal 16 Januari aku datang ke kantor pos buat nanya udah sampai atau belum. Ternyata belum. Akhirnya dari situ aku mulai kayak pasrah gitu loh guys, kayak ya udah gitu kan. Terus pas tanggal 9 Maret
9 Maret kemarin itu aku sempat ke kantor pos sama ibu aku buat nemenin nenek aku gajian uang pensiun gitu loh. Pokoknya aku nemenin gitu. Berhubung di kantor pos, akhirnya aku iseng, aku minta temenin sama ibu aku ke dalam buat nanyain pin itu, dan ternyata sampai. Aku langsung kayak, hah, sampai gitu, kayak aku pun gak nyangka gitu lah. Pas di meja si mbak-mbaknya tuh pun aku kayak, serius nyampe, dalam hati aku tuh kayak gak nyangka gitu loh guys. Akhirnya sampai rumah aku langsung masukin pin tersebut. Kamu mau lihat gak pinnya kayak gimana? Tunggu bentar. Oke, jadi pin dari Google AdSense yang dikirimnya tuh berbentuk surat kayak gini. Nah, jadi di dalam surat ini itu kalian bakalan dapet pin. Jadi pokoknya kalian tuh harus verifikasi gitu pakai pin yang ada di dalam surat ini. Pokoknya isi suratnya kayak gitu. Terus aku langsung verifikasi tanggal 9 Maret. Iya, 9 Maret aku langsung verifikasi. Nah, di situ aku udah dapet uang dari hasil selama nunggu pin dan verifikasi segala macam itu, aku udah dapet sekitar 2.800.000-an. Ya 2.800.000-an. Dan aku tuh agak bingung pas ini udah aku verifikasi surat ini, nomor pinnya udah aku verifikasi, aku sempat bingung uangnya bakal langsung cair atau gimana, aku nggak tahu. Jadi aku diemin aja. Dan aku nonton video YouTube cerita-cerita yang youtuber lain yang baru juga dapet surat segala macam, dan katanya paling lambat youtuber itu gajian tanggal 25. Ya aku nunggu aja sih. Terus tanggal 11 Maret aku iseng buka email, dan ada email yang berisikan kalau uang aku tuh udah masuk ke rekening. Aku bakal tunjukin contoh email yang masuk itu. Aku langsung manggil ayah aku langsung nangis karena aku beneran gak nyangka, aku beneran kaget kayak, oh serius gitu kan, kayak ya kan jadi aku rasain sendiri deh kayak setahun lebih perjuangannya, terus kalian bisa ngasilin duit sendiri yang dari orang yang ya sepelein orang, dari yang gak terlalu dianggap gitu kan. Jadi terus kita ngasilin gitu loh, kayak wah gitu. Aku langsung nangis, asli aku nggak bohong, kalian bisa tanya sendiri sama ayahku. Aku nangis jadinya tuh, aku nggak nyangka banget, aku terharu banget. Dan akhirnya aku memutuskan uangnya aku beliin HP-nya yang lagi aku pakai. Kenapa aku beli HP? Karena HP yang lama itu udah bener-bener nggak kuat lagi guys. Kasihan juga tuh, HP udah 2 tahun soalnya aku pakai. Jadi aku beli HP baru untuk bikin video-video, makanya aku sekarang lebih sering upload video. Nah, jadi itu sih perjalanannya, gila. Akhirnya hari ini tepat tanggal 25 Maret aku udah 14.000 subscribers. Guys, ini perjuangannya nggak semudah yang kalian kira. Kalian mungkin ngeliatnya doang kayak gue upload edit segala macem. Kalian nggak tahu perjuangannya, susah senangnya, dapat ejekan, dapat rendahan dari orang gitu kan. Nah ya, capek. Aku pernah capek bikin video, capek banget pernah. Itu kayak aku sampai hiatus berapa bulan waktu itu. Itu bukan karena aku hiatus karena aku nggak mau bikin video guys, itu memang kendala dari HP aku memang udah burik, jadinya aku nggak bisa terlalu maksain HP itu. Terus hari ini aku juga bakalan cerita tentang aku yang benar-benar dari nol kan bikin video, dan benar-benar dari nol banget peralatan YouTube-nya. Dulu aku masih pakai HP Android, sebenarnya sekarang juga masih HP Android, tapi kalau dulu tuh kayak HP-nya masih burik banget. HP-nya itu aku udah sebutin tadi, SPX A50. Kalian harus tahu tuh harganya di bawah 1 juta. Dan aku beli itu waktu itu nggak sengaja aja sih beli itu. Itu juga dibeliin sama ibu aku. Terus aku ya nggak begitu berharap banyak sama HP itu. Tapi karena didukung lighting yang bagus, makanya aku bisa bikin video yang lebih enak dilihat gitu kan. Walaupun kalian mungkin nggak bakal nyangka kalau aku pakai HP itu. HP-nya pun masih ada. Bentar aku tunjukin. Nah guys, jadi ini dia HP aku yang kemarin. Udah burik banget. Nih SPC. Kan harus tahu ini HP bener-bener banyak banget perjuangannya. Aku bener-bener susah senang tuh sama HP ini. Sampai sekarang ini HP ini nggak bisa lagi di charge pakai casan biasa. Jadi harus pakai casan kodok gitu. Dan HP ini sebenarnya mau aku kasih ke adik aku, tapi berhubung aku masih sayang banget sama HP ini, jadi nggak terlalu aku kasih gitu. Paling aku kasih ke adik aku cuma buat nonton YouTube, ini juga udah habis baterai. Jadi ya itu kan dari nol banget. Jadi buat kalian yang masih awal kan nggak usah takut sama
sama kamera segala macam tuh kan nggak usah khawatir. Dan anak-anak zaman sekarang pun ya menurut aku pasti HP udah bagus-bagus, jadi ya kalian nggak usah khawatir deh. Terus untuk lighting tuh aku bener-bener dulu pakai lighting. Kalian pasti nonton guys video aku tutorial bikin ring light yang cuma harga 50.000. Kami saat video ini tuh pertama kali aku punya ring light kalau nggak salah, dan itu aku bikin pakai tumbler light warna putih, dan ya lightingnya seadanya banget sih dulu. Terus aku pakai lampu ini loh, lampu bohlam gitu. Kalian juga pasti nonton tutorialnya juga aku taruh. Aku setiap ada perkembangan tentang lighting segala macam tuh pasti aku bikin guys videonya. Terus sekarang lighting aku yang benar-benar sekarang tuh aku pakai ring light yang gede. Ini awet banget loh sumpah. Aku bikin waktu itu, kan bisa lihat videonya juga. Tuh aku bikin video itu. Ini masih awet banget, masih kokoh banget, dan masih terang gitu. Aku bikin di meja belajar. Terus aku sekarang lagi pakai bantuan ini lampu belajar aku. Ini main terang sih. Tapi yang benar-benar itu tuh pakai ring light ini. Terus dulu aku belum punya duit deh guys, jadi aku harus nabung dulu segala macem. Dan dulu tuh aku di meja di sini kalau nggak salah, ya di meja ini. Tapi waktu itu meja aku serius sana, jadi benar-benar belakang itu ngarah banget ke seluruh kamar aku. Sekarang kan cuma kelihatan ini doang. Kalau dulu tuh benar-benar kelihatan sekamar-kamar ini kelihatan semua, dan sama meja belajar masih situ waktu. Dan aku bikin tuh di meja belajar soalnya aku udah punya tripod. Sekarang aku udah punya tripod, tapi kalau mau bikin di luar atau di dinding baru aku pakai tripod. Sini aku nggak pakai tripod. Terus kalau untuk background kan pokoknya aku udah cerita deh pokoknya waktu itu di video ini. Kan nonton aja deh video itu. Pokoknya nggak jauh beda. Yang beda tuh cuma lighting sekarang tuh. Dulu aku cuma pakai ini loh, Gorilla Pod. Kan tau kan Gorilla Pod yang tripod kecil gitu. Aku taruh di meja gitu loh. Pokoknya perjuangannya selucu itu. Terus juga aku dulu pakai ring light kecil bentar. Tuh, pakai ring light ini buat nolong juga waktu itu. Ini udah rusak, udah mati. Udah nggak berfungsi lagi. Ini juga nemenin aku dulu, jadi HP gitu kan, kayak gini untuk bikin video. Sekarang udah punya ring light, walaupun bukan ring light mahal, tapi ya ini udah bagus gitu. Dulu juga aku pakai apa ya backgroundnya, pakai ini deh, pakai tumbler kayak gitu, pakai foto polaroid gitu kan. Sekarang aku biasanya bikinnya bebas kadang di depan, di ruang tamu, kadang di dinding bawah, kadang aku pakai mandala. Oh iya kan sering nanya mandala yang sering aku pakai itu aku beli di mana. Jadi waktu itu ada all shop dekat rumah aku langganan gitu, dia jual. Waktu itu harganya 50.000. Aku kira tuh beneran mahal gitu loh guys, tapi memang bagus. Sekarang nggak tahu udah jarang kayak orang jual sekarang. Dan aku bersyukur karena waktu itu aku beli. Ya jadi perjuangannya benar-benar dari nol, dari bahan yang seadanya aku bikin. Dulu pun aku ngomong aja, ngeditnya aku ngedit di Master Pro kalau kalian mau tahu ngedit. Pokoknya aku kalau lighting, editing segala macam aku pasti taruh di description box. Kalian harus rajin-rajin cek description box ya guys. Terus apa lagi ya? Sekarang aku tuh pengen beli mikrofon, tapi berhubung aku udah pakai headset, jadi ya udah nggak apa-apa pakai headset aja. Ya gitu deh. Intinya sih aku seneng banget karena ya dari kalian yang iseng terus kan bisa ngasilin duit sendiri tuh gimana gitu loh bahagianya mak. Terus ayah aku, ibu aku juga dulunya nggak yang gitu suka banget sih ngeliat aku bikin video gitu kan. Tapi pas udah kayak gini ibu aku kayak ya udah kalau mau bikin video. Ayah aku juga kayak udah, kok kamu belum ngupload, atau pokoknya kalau aku ngupload mereka langsung kayak nge-share di grupnya atau mereka nontonin gitu kan. Terus nanya, kak tadi ada yang sama videonya kok gini gitu kan. Pokoknya banyak deh pertanyaan orang-orang sekarang. Intinya sih ya guys, buat kalian yang masih YouTuber pemula, kalian jangan mengharapkan uang gitu loh dari YouTube. Kayak gue mau bikin video biar dapet duit. Guys, nggak segampang itu gitu loh. Kalau kalian memang kayak mikirnya lo bikin YouTube cuma buat dapet duit, aku rasa nggak bakalan berkah. Nggak, maksudnya kayak kan mikirnya jadi kayak gue harus dapat duit, nggak harus gitu guys. Yang penting tuh videonya harus bagus dulu, videonya layak ditonton gitu. Jadi nggak selamanya duit gitu loh. Jadi kalian bikin video tuh benar-benar niat dari hati kalian, nggak cuma mikir dapat duit segala macem. Pokoknya kalian rajin-rajin aja upload, dan ya semoga kalian kedepannya sukses juga. Oke? Dan sekarang aku lagi berusaha bikin konten yang lebih baik, dan semoga kalian semakin suka kedepannya sama channel aku, tetap mensupport channel aku. Dan ya aku juga terima kasih banyak buat kalian semua yang pokoknya udah ngedukung aku dari nol, yang
benar-benar udah subscribe aku dari lama, itu pasti kalian tahu gimana perjuangan aku dan nggak bisa secepat kilat ya guys. Ya, mungkin kalau youtuber lain mungkin beda-beda ya waktunya, kayak ada yang mungkin 1 bulan dia udah bisa dapat duit, atau udah 1 tahun kurang dia udah bisa gitu ngasilin duit. Tapi aku udah hampir 2 tahun. Tahun ini tanggal 31 Mei tahun ini itu aku udah 2 tahun di YouTube. Jadi ya gitu deh, doain ya guys, semoga channel aku kedepannya semakin baik lagi, semakin lancar lagi. Buat kalian juga yang masih awal ngupload di YouTube atau masih awal banget di YouTube kan, nggak usah nyerah kan, nggak usah capek kan, terusin aja, udah bodo amat sama yang lain gitu kan. Yang penting kalian jalanin aja apa yang kalian suka, asalkan videonya juga nggak yang nyeleneh gitu kan. Penting videonya tetap bermanfaat dan pokoknya videonya bermanfaat deh intinya. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih buat kalian semua. Aku tahu aku ngomongnya pasti belibet banget, tapi ya aku nggak bisa bilang lewat kata-kata. Pokoknya aku thank you so much buat kalian semua ya. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, dan jangan lupa juga subscribe dan hidupin notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. And see you next video.